Sahabat Kendi Emas, saya membuat suatu sistem pengolahan air yang akan digunakan untuk menyaring air sumur. Perangkat penyaring air ini akan kita pasang pada sebuah lokasi yang terhubung ke wisata Bromo. Dan lokasi ini juga biasanya digunakan untuk wisata religi atau tempat istirahat bagi para wisatawan yang mengunjungi Bromo ataupun melalui jalur lain yang membutuhkan tempat istirahat. Sahabat, filter ini jika dilihat sangat kuno atau filter zaman dulu karena bentuknya tetap aja sama seperti yang lainnya, tangki FRP. Tetapi tangki FRP ini sudah saya modifikasi menggunakan stick filter seperti ini. Dan stick filter ini sangat efisien menyaring air karena punya kerapatan 5 mikron untuk tangki yang pertama. Panjangnya 110 cm. Dan di tangki kedua itu saya isi juga stick filter dengan kerapatan 0,1 mikron atau 1/10 mikron, dan di bagian luar dari stick filter ini tetap di dalam tabung FRP saya isi karbon. Jadi dua tangki FRP ini punya dua sistem penyaringan yang berbeda. Ini kita menginstalasinya. Jadi saya menginstalasinya dari awal itu saya tetap menggunakan filter disk. Filter disk ini menjadi pilihan saya karena barangnya kecil, ringan, membersihkannya juga gampang. Ini suatu solusi dan kerapatannya juga terukur. Ini 100 mikron. Jadi saya tidak lagi menggunakan pasir silika, walaupun pasir silika dianggap sebagai material tingkat dewa. Jika orang order suatu sistem penyaringan air seperti ini kepada saya tidak pernah memasang di rumah orang atau di tempat usaha orang atau di rumahnya orang. Karena filter ini biasanya saya instalasi lengkap seperti ini, duduk di atas rangka, ada rodanya, bisa didorong walaupun berat nantinya, dan semuanya sudah terinstalasi dengan baik. Jadi tidak ada lagi instalasi di lapangan karena semua sudah dipersiapkan di sini. Kalau kita kembali mengevaluasi tentang sistem atau filter ini, maka kita harus pahami bahwa untuk mengolah air sumur kita menggunakan klorinator, karena klorin ini punya peran yang penting dalam mengatasi bakteri coliform. Ingat, bukan E. coli loh ya, coliform, dan dia mampu mengurai zat besi, mangan, timah, timbel, dan zat berat yang terlarut di air. Jadi zat berat tersebut akan melunak karena terkena klorin, sehingga mineral seperti zat besi, mangan, timah, timbel, dan lainnya akan lengket pada filter yang sudah kita instalasi. Setelah itu, aliran diteruskan ke filter disk. Saya memilih filter disk ini karena bendanya kecil, ringan, mudah diangkat, punya kerapatan 100 mikron atau setara dengan mesh 130. Bagaimana filter disk ini di dalamnya dan detailnya, saya akan jelaskan kepada sahabat. Jadi sebenarnya saya tidak sedang memperbandingkan antara pasir silika dan filter ini. Tetapi pahami saja bahwa orang-orang dulu pakai batu dan kita sekarang pakai plastik. Jadi kalau orang dulu misalnya itu pakai sabut kelapa atau pakai ijuk, orang modern kan sudah pakai filter spoon. Membersihkannya juga gampang, ya, kayak gini membersihkannya. Kalau ada yang tahu Pak itu membersihkannya gimana? Nih, tinggal diputar gini, diangkat behelnya, kemudian dibuka. Filternya seperti ini, ya. Jadi kalau kotor, filternya ini dicuci dengan cara merenggangkan kepalanya ini. Kalau sudah selesai, filter ini sudah dicuci bersih, bisa dimasukkan lagi ke sini. Kemudian ditutup. Kemudian dikunci. Caranya hanya seperti ini. Jadi mudah, murah, tidak butuh banyak orang,
saya bukan membandingkan produk, cuma saya memberikan penjelasan bahwa kalau rumah kita kecil, terus kita pakai filter yang sebesar ini, kan tidak cocok. Atau rumah kita minimalis, kamar mandi aja cuma 1 meter, terus pasang filter kayak gini, kan tidak cocok. Begitu, ya. Sahabat Kendi Emas, sekarang kita mulai untuk menginstalasi dan sahabat bisa lihat inilah hasilnya. Sahabat, saya merakit suatu sistem pengolahan air modern yang akan digunakan untuk penyaringan air di lokasi wisata atau di sebuah bangunan gedung berbentuk gudang, tetapi lokasi ini biasa digunakan untuk kunjungan wisata, baik itu wisata pemandangan di Gunung Bromo maupun wisata religi. Filter air ini satu set lengkap terinstal seperti yang biasa saya jelaskan kepada sahabat, bahwa dalam sistem pengolahan air itu harus memenuhi kriteria 4 syarat 2 unsur. Dan sistem ini sudah lengkap terinstal seperti yang kita harapkan. Nah sahabat, tampak memang bahwa penyaring air ini konvensional, dalam arti menggunakan filter FRP. Tapi sesungguhnya ini adalah suatu sistem penyaringan modern yang saya instalasi dengan hasil output tingkat kejernihannya sampai ke level bening. Nah, kita mulai bahwa kalau kita menyaring air sumur, kita tetap wajib menggunakan klorin. Klorin ini berperan penting untuk menghapus atau meniadakan coliform, bukan E. coli loh ya, coliform, zat besi, dan juga mengurai mangan serta menghapus virus. Jadi, zat besi jika terkena klorin, zat besi itu akan melunak, terpisah dari air, dan akan dapat disaring. Klorin itu saya buat seperti ini. Ini saya namakan klorinator. Jadi, air akan masuk dari lubang ini. Ini sumber masuk air sumur. Ketika klorin ini efektif bekerja, stop kran ini harus kita tutup. Kalau stop kran ini terbuka, klorin tidak efektif menguapi air. Nah, dari klorin ini karena sumbernya air sumur, di sini saya menggunakan filter dish. Filter dish ini punya keunggulan, kerapatannya 100 mikron, dia merupakan makrofilter. Sesudah itu kita teruskan ke stick filter. Jadi di FRP ini ada berisi stick filter. Stick filter itu bentuknya seperti ini. Ya, filter ini bisa di backwash, bisa dicuci manual, bisa dibersihkan dengan bahan cuci karena ini filternya kuat. Nah, stick filter ini kita pasang cocok menggunakan 3-way seperti ini. Nah, sahabat, setelah dari stick filter dengan kerapatan 5 mikron, kita teruskan ke tabung kedua. Ini FRP yang kedua. Di dalamnya berisi stick filter juga seperti ini, tetapi punya kerapatan 0,1 mikron atau 1/10 mikron yang masuk dalam kategori ultrafilter. Kemudian setelah stick filter itu kita pasang di dalam sini, kita masukkan karbon. Jadi kita akan mengisi karbon juga di dalam sini sampai batas maksimal permukaannya rata dengan filter ini. Jadi kurang lebih sekitar 1 meter. Karena tangki FRP ini tingginya 54 in, ya, atau setara dengan 140 atau 150 cm, akhirnya kita akan menggunakan karbon sampai batas level 1 meter. Jadi kurang lebih setinggi ini, ya. Nah, hasil outputnya akan keluar lewat sini. Sahabat, kalau kita sudah menggunakan stick filter ini 5 mikron dan 0,1 mikron, artinya filter ini sudah mampu menyaring air dan menghilangkan bau air serta mengatasi masalah kotoran dari sumur dengan sangat baik. Di sini kita tidak lagi membutuhkan hosing glue dan sahabat dapat menggunakan filter ini tanpa penggantian suku cadangnya selama 5 tahun. Jadi filter ini dan material di dalamnya sangat awet karena terlindungi dengan stick filter. Nah, sahabat, stick filter ini memegang peranan penting dalam sistem pengolahan air. Nah, sahabat Kedimas, tidak selalu yang kita melihat seperti ini itu isinya melulu pasir silika. Kita harus mengadopsi cara-cara modern untuk pengolahan air.
Kalau dulu nenek moyang kita masih menggunakan pasir, masih menggunakan ijuk, sekarang tidak lagi kita melakukannya. Jadi kita harus menggunakan bahan yang lebih mudah, lebih murah, dan dalam operasionalnya juga lebih gampang. Nah sahabat, jika stick filter ini kotor, untuk membersihkannya kita dapat melakukan backwash secara normal ya. Kita dapat melakukan backwash dengan cara memutar 3-way ini. Nah, stick filter ini dapat dibersihkan dengan cara itu. Tetapi kalau stick filter ini sudah tidak lagi mampu mengalirkan air, artinya stick filter ini pori-porinya sudah tersumbat. Kita harus membersihkannya dengan cara melepasnya, melepas talinya, ikatannya, kemudian kita keluarkan dari sticknya dan kita cuci secara manual sampai bersih. Kita bisa menggunakan bahan cuci secara normal, misalnya menggunakan sabun atau menggunakan asam. Pakai cuka boleh, pakai citron boleh, atau bahan asam lainnya yang dapat melepas ikatan zat besi dari filter itu. Jadi prinsip ini sangat mendukung sistem filterisasi bagi rumah tangga, gudang, atau bisnis lain yang sesuai dengan peruntukannya. Sahabat, biasanya jika kita menggunakan FRP seperti ini, bakteri juga akan berakumulasi di dalam tangki FRP ini tanpa kita bisa menghapusnya. Jadi prinsip dasarnya adalah bagaimana coliform bisa terhapus dari dalam tangki ini yang secara beranak pinak terus tumbuh dan berkembang biak karena ada air kotor yang terdapat di dalam tangki ini. Masalahnya dan kunci rahasianya ada pada klorin ini. Jadi klorinator ini akan mengatasi bakteri yang berakumulasi di dalam tangki media ini.